Di bulan ini kita membahas sesuatu yang menurut saya sulit sekali untuk kita akui bahwa kita ini bisa gak sih menang dari hal ini. Ya, dosa yang kecil, seakan-akan kecil, tapi sebetulnya itu juga dosa. Jadi sebenarnya di bulan ini kita akan bisa menemukan sebuah kesimpulan sederhana yang namanya adalah small is big. Sama-sama katakan small is big. Hal kecil itu ternyata dampaknya besar, menghancurkan. Minggu lalu Pastor Andi kasih gambar ini nih soal fire. Ini semua dimulai dari small fire. Ya, api-api kecil, nggak disadari. Tapi ternyata menghancurkan saudara. Ya, dan kalau misalnya saya juga pelajari soal hal kecil ini sebenarnya adalah kunci. Ini saya bawa kunci rumah nih saudara ya. Misalnya ini kunci rumah. Dan mau rumah sebesar apapun, kuncinya sebesar ini, betul saudara? Dan kalau saudara misalnya datang ke sini, ke PVJ, kuncinya juga segede gini sih. Jadi kalau saya coba renungkan sebetulnya hidup kita ini ya bisa jadi karena hal kecil ada pintu yang jadi tertutup. Pintu tertutup, pintu terbuka ya karena kunci yang kecil ini. Jangan-jangan ada banyak pintu yang sebetulnya Tuhan lagi siapin dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak setia pada perkara kecil, makanya Tuhan tidak memberikan kita perkara yang lebih besar. Jadi hari ini kita mau sama-sama untuk sepakat kita tidak meremehkan hal kecil itu. Ya, tapi kita bisa sama-sama selidiki hati kita bahwa kita ini mau memperhatikan. Kenapa? Karena Tuhan pun memperhatikannya. Ya, oke. Hari ini bahkan kita bahas sesuatu yang kayaknya kecil banget nih. Namanya adalah white lies. Bohong putih. Bohong yang membawa kepada kebaikan. Ya, dalam keseharian kita aja kita seringkali ngelakuin bohong-bohong yang rasanya kecil dan kayaknya gak masalah sih. Ya, misalnya kita mau pergi ke satu tempat nih. Gue udah OTW. Biasanya kalau lagi OTW kita lagi ngapain? Mandi, terima kasih atas kejujurannya. Terjadi keterbukaan saat ini ya. Terus kalau misalnya nih saudara, udah lama nih gue gak ketemu temen. Misalnya let's say temen SD atau temen SMP tiap hari bareng padahal. Temen SMP, temen SMA setiap hari bareng. Terus gak sengaja ketemu di CLCC. Biasanya gimana? Wow, kangen banget loh kita. Gila udah lama gak ketemu, gimana kabar lu? Gue kangen banget. Wah, kita harus catch up. Ketemuan ya, ngopi ya. Nanti gue kabarin ya. Nah ini terjadi kebohongan besar. Yang ngalamin ya, nanti gue kabarin ya. Akhirnya dikabarin atau enggak? Enggak, betul. Lupa, sudah. Atau yang paling lagi sering terjadi kalau misalnya kita lagi sama temen bestie banget lah. Ini bestie banget, temen bestie banget. Terus kita lagi mau membeli sebuah minuman yang harganya kurang lebih lah 10 ribu lah. 10 ribu. Terus kita biasa kayak gini nih, small lies. Pinjem dong duit lu. Nanti gua gantiin. Kira-kira 10 ribu itu digantiin atau enggak? Enggak. Kenapa kita mikir, duit kecil, ngapain kita tagih-tagih, ngapain gue berharap. Dan kadang-kadang pas kita tagih, teman yang kita tagih bilang apa? Pelit amat nih orang, gila. 10 ribu minta gantiin gitu kan. Padahal itu sebenarnya yang kita janjiin, boleh gak pinjem? Nanti gue gantiin ya. Small lies, itu bohong-bohong kecil sebenarnya. Ya, bohong-bohong kecil yang kita lakuin, udah biasa itu sih. Gak masalah lah, OTW yang penting supaya ditungguin gitu kan. Nah belum lagi kalau kita bicara soal white lies, ya itu tadi small lies. Tapi kalau white lies, nah ini nih. Kalau misalnya kita masuk komsel nih ceritanya ya, masuk home ya. Berapa banyak di sini udah join home angkat tangan? Ya ampun dikit banget. 2025 belum join home, come on. Saudara, misalnya kita lagi ngobrol sama teman-teman di komsel. Terus ceritalah dia. Terus kita posting story tuh. Kita komsel bareng dia tuh. Ceritalah dia. Cerita aibnya, cerita masalahnya gitu kan. Terus gak lama kemudian teman kita yang di luar nanya, kemarin dia ikut komsel lu ya? Cerita apa dia? Biasanya kita jawab apa? Aku gak tahu apa-apa nih. Ya, karena kalau dikasih tahu gak boleh dong. Itu privacy. Tapi kalau bilang tahu, tapi saya bilang tahu nanti diminta cerita. Sungkan kita cerita. Nah ini white lies. Jadi ada dilema, benar gak sih? Belum lagi ini kasus yang pertama lebih parah terjadi nih. Misalnya kita lagi pacaran nih kan. Terus pas pacaran kita jemput pasangan kita nih yang cewek. Keluarlah dia. Terus dia merasa gemukan. Dalam hati prianya, iya kayak gemukan. Nah
Kira-kira keluar gimana? Sayang, aku gemukan gak? Kita jawab apa? Enggak kok, gak kelihatan loh kamu gemukan. Karena kalau kita bilang, bener agak gemukan ya. Terjadilah perang dunia, betul? Bahaya sekali loh cewek, dia ngomongin gitu. Tapi kan kita lagi mau mencoba menjaga, bener gak? Supaya tidak menyakiti perasaan. Ini white lies. Ya, ini white lies. Belum lagi kalau kita bahas pertanyaan sederhana. Berapa banyak di sini yang mencintai Tuhan Yesus, boleh angkat tangan? Oke, gak semua cinta Tuhan Yesus, gak apa-apa. Saudara, berapa banyak di sini yang baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan. Nah, mulai makin sedikit ya. White lies atau small lies tuh? Ayo, tadi bilangnya cinta, tapi baca Alkitab gak mau. White lies, small lies. Ya gak apa-apa, yang penting kan aku ngisi checklist datang ke gereja. Yang penting feelingnya udah feeling good dengan datang ke gereja. Kita udah terbiasa saudara dengan white lies, small lies. Ya, tapi sama-sama kita lihat, pelajari persis sebetulnya gimana sih kata firman Tuhan. Nah, saya baca dulu sebuah di kamus tentang white lie ini saudara ya. White lie adalah sebuah kebohongan yang diberitahu tujuannya supaya ada polite, supaya ada kebaikan. Atau supaya kita menghentikan seseorang merasakan sedih karena kebenaran. Kedua, sebuah kebohongan yang kecil atau enggak penting ya untuk menghindari kesakitan dari orang lain. Ketiga, something which is untrue ya, yang tidak benar, yang dikatakan supaya apa? Protect someone or to avoid hurting someone's feeling. Waktu kita baca ini mungkin kita mikir, wah bagus ini perlu kita lakuin nih untuk membawa kebaikan. Salah saudara. Yang mau kita ikutin apa sih? Firman Tuhan atau moralitas? Ya, firman Tuhan atau kita mau ikut moral? Ya, kita lihat firman Tuhan jelas-jelas di Keluaran 20 ayat 16, Amsal 12 ayat 22, Matius 5 ayat 37 ya. Di Keluaran 20 ayat 16 itu sebetulnya 10 perintah Allah. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jelas banget. Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dari sini kita sebenarnya bisa belajar bahwa benar-benar tidak ada dosa besar, dosa kecil. Karena kalau kita sadar dosa itu apa sih? Meleset dari target ya. Meleset dari target. Matius 5 ayat 37 juga ini bagus banget. Saya pengen setiap kita baca yuk ayat ini. 1, 2, 3. Jika tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di sini jelas saudara. Karena bapak segala dusta itu iblis. Jadi kalau kita ngebohong, kita sebenarnya anak siapa? Nah, kalian yang menjawab. Anak siapa? Karena bapak segala dusta itu iblis. Buat saya waktu saya merenungkan ini, saya juga sama. Karena saya seringkali ngelakuin white lies yang sebenarnya, udah deh, untuk menjaga, apalagi saya tipe yang cukup people pleaser saudara. Ya, untuk menjaga. Padahal firman Tuhan jelas, jika ya hendaklah kamu katakan ya. Artinya apa? Kalau hati kita yes, ya, berarti mulut kita perlu yes. Tangan kita juga yes. Tapi kalau emang hati kita no, ya mulut kita no. Tangan kita juga harusnya no. Ya, ini firman Tuhan saudara. Sangat jelas. Ya, sangat jelas. Next, ada seorang pendeta ya di Amerika, dia dari Grace Community Church, namanya John MacArthur, bikin satu statement yang cukup keras. Truth has no degrees. Ya, jadi gak ada coraknya. A half truth is a whole lie. Jadi setengah kebenaran itu sepenuhnya kebohongan. A white lie is really black. Bohong putih itu sebenarnya benar-benar hitam katanya. Wow, ini sebenarnya ngasih tahu standar Tuhan kita yang sempurna. Kebiasaan berbohong sebenarnya itu lahir dari hati yang belum mau bertobat. Yang kita pikir kita sembunyikan deh dosa ini. Biasanya nih perhatiin ya. Kita sembunyikannya pakai firman juga. Ya apa-apa, kan firman Tuhan ngomong kasihilah sesamamu. Jadi kalau selingkuh tipis-tipis tuh gak apa-apa. Karena kan aku lagi mencoba mengasihi yang kesepian. Come on. Ya, gak apa-apa. Kalau misalnya bohong-bohong dikit ya gak apa-apa lah. Yang penting kan kita lagi mengusahakan kesejahteraan. Wow, keren. Pakai firman lagi. Ya, pakai firman kita ngomongnya. Tapi jujurlah sama diri sendiri. Apakah kita punya hati yang mau bertobat? Makanya tadi statement I love you Jesus yang sering kali kita omongin saudara.
Bisakah kita bertanggung jawab dengan statement itu? I love you Jesus. Coba kalau kita sayang sama pasangan, ya 3 jam sehari itu kurang loh. Biasanya habis dinner, habis malam mingguan, malam-malam udah langsung, I miss you so much, kangen banget loh, boleh gak kita teleponan? Aku gak bisa tidur nih, pengen teleponan dulu. Yang ketawa-ketawa, ngerasain kan? Gak bisa menggebu-gebu. Tapi kalau kita ngomong I love you Jesus, baca Alkitab, enggak setiap hari. Join komsel, enggak deh. Pengorbanan terbesar kita sama Tuhan Yesus apa? Setiap minggu datang ke ibadah 4, itu sudah pengorbanan terbesar saya. Datangnya telat lagi, enggak ngajak ngobrol kanan kiri lagi. Kenapa? Udah yang penting checklist, itulah pengorbanan terbesar saya. And then I say, I love you Jesus. White lies, small lies. Ya. Jadi benar gak hati kita benar-benar mau bertobat? Karena kebohongan, kebiasaan bohong, itu lahir dari hati yang belum mau bertobat. Ya, nah hari ini Kak akan kasih contoh sederhana dari Alkitab. Ya, dari Alkitab ada 2 kisah. Ya, kita akan bahas 2 kisah. Yang pertama adalah kisah Ananias dan Safira. Ini sebenarnya tujuannya salah, caranya baik, itu dosa. Ada yang kedua, kisah Rahab. Tujuannya benar, caranya yang salah. Ada kebohongan di sana. Ini dua-duanya kisah kebohongan, deng. Anyway, itu juga dosa. Nah, kita masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama itu tentang Ananias dan Safira. Ini kisah di mana waktu itu Tuhan Yesus pergi, udah diangkat ke sorga. Akhirnya pelayanannya diterusin sama Paulus dan rasul-rasul lainnya. Dan saat itu ada sebuah pergerakan besar ya, 3.000 orang bertobat. Terus bayangannya Petrus sembuhin orang. Nah singkat cerita saat itu ada satu orang namanya Barnabas, dia jual rumahnya. Wih keren banget gak sih, jual rumahnya buat apa? Semuanya dipersembahin ke gereja. Ada yang pernah melakukan itu? Sumbangin ke CLCC? Boleh lambaikan tangan? Puji Tuhan, tidak ada. Saudara, saat itu dia sumbangin. Akhirnya Ananias dan Safira melakukan hal yang sama. Ya, coba saya tanya, berapa sih kira-kira, kita coba bahas ya, ngobrol sedikit ya. Berapa kira-kira harga rumah di kota Bandung? Coba speak. Harga rumah di kota Bandung? Kira-kira aja ya. Berapa? 2M. Oke 2M ya. 2M. Misalnya tadi Barnabas kasih 2M-2M-nya jual rumah. Nah ini sebenarnya bagus banget. Ananias dan Safira jual juga rumahnya, jual tanahnya. Let's say kejual 2M. Ya. Terus dia bilang gini, aku mau mempersembahkan semuanya buat gereja. Semuanya ini semua. Berapa? 1M. 1M. Bagus gak? Bagus ya? Ada yang mau melakukannya? Kalau melakukannya bagus dong, visi misi CLCC bisa lebih cepat terlaksana. Tapi saudara sadar gak? Saat itu juga Ananias dan Safira mati. Kita lihat ayatnya di Kisah Rasul 5 ayat 9-10. Kata Petrus, mengapa kamu berdua ya bersepakat untuk mencobai roh Tuhan. Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu, Ananias. Berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Padahal dia adalah jemaat gereja, jemaat mula-mula, ngalami banyak mujizat. Dari cerita ini mungkin kita mikir, wah kok Tuhan Yesus sadis banget ya. Itu padahal kasih persembahan ke gereja loh. Ke bait Allah loh. Maksudnya ke komunitas keluarga Tuhan loh. Kok gitu sih? Saudara sadar gak dari cerita ini menegaskan bahwa namanya kebohongan dengan tujuan yang salah ya. Walaupun caranya benar nih ngasih persembahan. Itu dosa. Dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tujuannya apa sih dia coba kasih gitu semua? Supaya dapat pujian. Di mana? Di gereja dong. Di gereja kan kita harus puji-puji orang gitu ya. Dapat pujian. Supaya diakui, dihargai saudara. Tapi ternyata Tuhan tidak butuh hati kita yang dia pengen lihat. Ya, dia mau hati yang bertobat yang sungguh-sungguh. Makanya putuslah nyawanya sejak itu. Pertobatan adalah soal sikap hati. Bukan status ataupun posisi kita.
Ya, walaupun posisinya adalah dia adalah donatur misalnya ya. No, ya. Di sini mempertegas bahwa upah dosa adalah maut. Ya, bohong itu dosa. Cukup clear ya di sini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi cerita satu lagi. Tujuannya benar. Tapi ini caranya salah. Yang tadi itu jemaatnya gereja, jemaat mula-mula. Nah, sekarang dilakukan oleh Rahab. Dia adalah seorang pelacur. Sama-sama katakan pelacur. Sekali lagi katakan pelacur. Statusnya udah jelas berbeda, Saudara. Dia pelacur. Ya, suatu hari Rahab ini ya, dia dihampiri sama pengintai-pengintai utusan Yosua. Yosua itu adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Perhatikan dengan baik ya. Mudah-mudahan cerita ini saudara bisa nangkep. Nah, akhirnya waktu dia ketemu, pelacur ini percaya bahwa Tuhannya Yosua itu adalah Tuhan. Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan. Akhirnya dia sumputinlah pengintai-pengintai ini supaya kehendaknya jadi. Disumputin. Dia ngebohong. Begitu ditanya, kamu lihat gak Rahab pengintai-pengintai itu? Oh iya, dia ke arah sana. Intinya ke arah yang lain. Padahal pengintai-pengintai itu disembunyikan di suatu rumah. Ya. Ini pure white lies. Membawa kepada kebaikan. Kehendak Tuhan jadi. Bahkan Rahab masuk kepada silsilah Tuhan Yesus. Ya, kita lihat Yosua 2 ayat 11. Yosua 2 ayat 11 ngomong gini. Ini yang diomongin oleh Rahab. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab ini statement of faith dari Rahab. Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia percaya dengan Tuhannya para pengintai ini. Beriman. Tapi dia melakukan cara yang salah. White lies. Tapi akhirnya dia masuk jadi pahlawan iman. Kita lihat Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya mungkin di sini kita langsung mikir, oh boleh dong white lies. Kalau tujuannya baik boleh dong. Lihat enak jadi pahlawan iman. Saudara, saya coba baca di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Gak ada yang bilang membenarkan bahwa bohongnya Rahab itu boleh. Tapi saya banyak baca bagaimana kebohongan itu tidak disukai Tuhan. Ya. Jadi di sini Rahab itu dibenarkan karena imannya. Karena imannya saudara. Jadi di sini memang jelas firman Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena iman atau perbuatan kita? Oleh karena iman kan? Oleh karena anugerah Tuhan. Maka itu Rahab diselamatkan. Dari sini kita belajar ada dua kesimpulan. Rahab dibenarkan karena imannya. Bukan karena kebohongannya. Rahab mengalami dilema moral. Iya dong, dia harus milih nih konsekuensinya yang mana. Dia harus mengizinkan pembunuhan terjadi, ya, atau dia harus melakukan kejujuran. Ada dua konsekuensi. Ya. Jadi memang dia perlu memilih, mencari alternatif lain untuk tidak berbohong. Harusnya gitu murid Yesus. Makanya kesimpulannya dengan tulus, sama-sama ngomong dengan tulus. Dengan tulus pengikut Yesus perlu selalu mencari alternatif lain untuk tidak berbohong. Kenapa? Karena kita pengen sayang sama Tuhan loh. Pengen bertanggung jawab dengan statement I love you Jesus. Aku pengen punya hati yang bertobat. Jangan sampai sebulan ini kita belajar tentang dosa kecil terus kita tetap aja nganggap remeh itu. Tetap aja kita cuma datang ke sini cuma jadi orang yang agamawi, upacara agamawi. Percayalah agama tidak menyelamatkan kita saudara. Ya, iman kepada Yesus loh. Untuk tidak berbohong karena kebohongan dengan tujuan seideal apapun, sebaik apapun adalah dosa yang meleset dari kebenaran. Oleh karena itu seseorang yang melakukan white lies seharusnya dia tetap ada perasaan guilt. Perasaan guilt tuh gini, Tuhan aku mau minta ampun sama Tuhan. Yang kadang-kadang kita udah gak pernah ngelakuin itu. Termasuk saya saudara. Nah oleh karena itu kita akan bahas how to recover. Sebenarnya akar dari kita ngelakuin kebohongan-kebohongan kecil.
tujuan-tujuannya semua. Apa sih? Karena kondisi hati kita, saudara. Karena sebenarnya di hati kita ini sudah ada barriernya. Udah ada yang mengaturnya dan kita gak bisa menang dalam itu. That's why pentingnya untuk kita sadar betapa Injil Kristus itu perlu terus resolving our heart. Ya kita lihat Proverbs 4 verse 23. Di sini Amsal 4 ayat 23 ngomong bagus banget pakai bahasa Inggris. Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu sebetulnya lahir dari hati kita. Saudara. Kalau misalnya memang hati kita meremehkan dosa kecil, meremehkan Tuhan. Nanti juga diampuni, gak apa-apa lah. Tuh Rahab aja diampuni. Jangan mempermainkan Tuhan, saudara. Tujuan kita itu bukan jadi bebas melakukan dosa. Tapi bebas jadi hamba dosa, jadi budak dosa. Setuju gak sih? Tuhan menebus kita bukan akhirnya supaya kita jadi bebas melakukan dosa, bukan. Untuk mencapai kemaksimalan, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tapi kalau kita meremehkan hal kecil terus tanpa sadar itu jadi habit, termasuk white lies. Kita cek deh, apa yang ada di hati kita. Yang kadang-kadang mungkin di hati kita itu yang kita jagain banget. Yang akhirnya jadi hidden sin. Yang kita sembunyikan, yang kita protect tadi. Dengan alasan simpel. Memang gue gak mau bertobat sih, sorry. Gue datang ke sini cuma pengen denger aja. Yang bagus gue masukin ke hati gue, yang jelek gue gak mau, sorry. Karena gue punya Alkitab versi gue sendiri. I have my own version of Bible. Buat saya Alkitab itu yang masuk akal, saya terapin. Yang enggak usah. Apakah kita benar mencintai Tuhan Yesus? Jujur yuk hari ini. Jujur yuk. Ya, jangan berbohong pada diri sendiri. Maukah kita bertobat? Ada salah satu teologi yang lama dia ngomong gini. The key to change is not the act of the will, but the loves of the heart. Kunci perubahan hidup kita yang tadi pengen memperhatikan hal-hal kecil itu. Bukan tentang aku jangan ngebohong lagi ya. Aku gak boleh takut. Aku harus berani. Aku pasti bisa deh. Bukan. Simple. Kalau kita punya hati, kita akan menemukan cara kok. Kalau di hati kita ini ada kursi tahta raja. Siapa yang lagi duduk di kursi itu? Dirimu sendiri? Atau Tuhan Yesus? Atau siapa yang duduk di kursi hatimu? Karena kalau di hati kita ada Tuhan, kita pengen deh nyenengin dia. Ya, nah kita mau going deeper lagi yuk. Sebenarnya ini loh hati kita yang misterius. Waktu itu kita mempelajari di CLCC di perkelas, saya sangat terberkati. Karena saya ngerasa iya ini benar banget. Yang sebenarnya idols of hearts yang seringkali menggantikan posisi Tuhan tanpa sadar adalah 4 hal ini. Bentuknya mungkin uang, bentuknya mungkin keluarga, bentuknya mungkin pekerjaan, bentuknya mungkin sekarang followers, bentuknya mungkin sekarang pemujaan dari manapun itu. Sampai white lies, jangankan white lies, black lies, korupsi aja gue berani kok demi ini. Ya, approval. Ada power, ada control, ada comfort. Approval addict, power seeker, control freak, comfort lover. Gak mau diganggu. Saudara lihat ada gambar barrier di situ. Itulah pemikiran-pemikiran kita. Yang bahkan perhatikan dengan baik. Tuhan Yesus, kalau lu Tuhan yang becus, penuhin dong keinginan power gua. Penuhin dong keinginan comfort gua. Ketika gak kepenuhin kita bilang apa? Tuhan gak becus, masa gue harus pikul salib? Masa gue menderita banget hidupnya? Jangankan white lies saya bilang. Korupsi juga kita lakuin untuk ini kadang-kadang. Ya dimulai dari hal-hal kecil, cheating sederhana. Approval, penerimaan manusia. Saya merah di sini saudara. Kalau saya coba paling bawah tuh S yang paling bawah tuh sebenarnya alam tidak sadarnya kita, pikiran tidak sadar. Saya pelajari, saya pernah ditolak dulu waktu kecil. Jadi pengakuan manusia, penerimaan manusia itu segalanya. Ya, bahkan seringkali kita manfaatin Tuhan Yesus untuk itu. Ya, comfort. Berapa banyak di sini suka comfort zone, gak suka berubah?
Pokoknya kalau disuruh berubah, keluar dari zona nyaman, nggak bisa Tuhan, sorry. Biasanya bersembunyi di balik kata-kata damai. Kalau dari Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Kalau dari Tuhan harusnya nyaman. Kalau yang biasa ngobrol sama saya nih, yang lagi pacaran. Biasanya ngomong gini, kalau aku nikah, ini jodoh kalau dari Tuhan, harusnya lancar ya kok ya. Iya lancar sih, lancar. Ada konflik, jadi healthy konflik. Ada masalah, diberesin. Ya, ketika ada dosa yang bermasalah, sama-sama pengen bertobat. Tetap ada ketidaknyamanannya. Tapi bagi yang comfort lover, seringkali mengandalkan statement damai sejahtera Allah. Kalau nggak damai artinya bukan dari Tuhan. Come on. Segitu liciknya hati kita saudara. Buat orang yang control freak, kehilangan kendali dikit takut. Apalagi sekarang informasi banyak, chat, GPT, AI dan sebagainya. Banyak sekali. Begitu kehilangan kontrol sedikit. Kok Tuhan gini sih? Ya, gak dikabarin. Waduh bete, mikir kemana-mana. Ingin mengendalikan semua. Power, kesuksesan ya. Takut sekali. Ya, fear of people's opinion. Nah sekarang takut banget kan sama opini teman-teman kita. Pokoknya ada yang bilang kurang sukses dia. Langsung gerah. Jangankan white lies saya bilang tadi. Mau black lies juga sikat. Ya, manfaatin lah Tuhan Yesus mah kalau bisa kita manfaatin. Untung Tuhan kita panjang sabar saudara. Dia tahu kita manfaatin dia. Dia tahu kok kita bolak-balik. Tuhan Yesus tahu persis kita seringkali manfaatin kasihnya. Dia tahu. Tapi hari ini mau gak sih kita dewasa? Kalau kita udah mulai besar, tumbuh dewasa. Kita pasti pikirin gak sih apa yang ayah atau bapak kita pengen. You bertanggung jawab dengan statement I love you Jesus. Dengan kita mau repent every day, bertobat setiap hari. How to purify your heart? Sederhana saudara. Kita ngomong yang deep banget untuk bisa memurnikan hati kita. Sehingga white lies itu betul-betul black, really black. Dan aku mau bertobat bahkan untuk dosa kecil itu. Yuk kita confess, ini 3 langkahnya. Confess. 1 Yohanes 1 ayat 9 ngomong ini, if we confess our sins. Kalau kita mengaku dosa kita, He is faithful. Dia tuh setia and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Confess yuk. Kemarin 2 minggu lalu saya ikut youth camp yang gak tahu keberapa belas kali saya ikut youth camp. Tapi saya diingetin hari itu sebagai fasilitator, sebagai mentor, sebagai pastor. Saya diingetin satu dosa. Ya saya masih suka jatuh di dosa itu. Dan ketika ada altar kalau ke depan saya maju. Kenapa? Saya pengen didoain. Kenapa? Pengen sembuh. Saudara mau sembuh gak sih? Jangan sampai duduk di sini tujuannya gak ada tuh kesembuhan, pemulihan, pengen seperti Tuhan Yesus. Enggak. Gak apa-apa, dosa-dosa kecil antepin. Dosa besar tutupin, sembunyikan. Kenapa? Yang penting dapat approval edict, penerimaan manusia. Mau gak sih kita confess? Akhirnya itu saya maju, saya didoain. Kenapa? Saya pengen sembuh, saudara. Tujuan saya ikut Tuhan bukan jadi celebrity pastor. Bicara di depan umum, no. Pengen serupa dengan Yesus. Pengen benar. Mau gak sih kita pengen benar? Ya. That's why caranya gak ada yang lain. Reflect. Renungkan Injil Kristus yang sempurna untuk resolving heart. Bukan hanya releasing trash. Kan kita senang pengennya buang sampah toh. Buang sampah. Kalau di home, di komsel, buang sampah. Cerita sama teman-teman, curhat. Tapi gak resolve. Kenapa? Karena yang kita pengen masih tetap approval. Yang masih kita pengen apa? Power. Yang kita pengen apa? Control. Yang pengen apa? Comfort. Terus aja itu. Kita gak mau. Buat kita Yesus lebih indah. Enggak lebih indah. Kurang. That's why kita perlu gospel renewal. Reflect on the cross. Tuhan Engkau tahu. Engkau sudah sering mengampuni saya. Terima kasih atas grace. Aku beriman akan itu. Aku mau bertobat. Repetisi. Ya, dan ini yang saya lakukan, saya tulis doa saya saudara. Karena saya punya problem besar dalam hal approval ini. Pernah ada satu momen, saya ingat lagi di CLCC ya. Saya tuh sangat takut ditolak orang. Sampai akhirnya jadi people pleaser saudara. Dan sampai akhirnya banyak sekali yang saya bilang yes. Jarang ngomong no. Kenapa? Pengen nyenengin orang.
Ada satu momen saya ingat itu mungkin menyentuh akar hati saya paling dalam. Waktu itu saya lagi nyapa seseorang. Orang itu gak sapa balik. Orang itu gak nyapa balik. Kenapa ya? Dia bete gitu sama gue. Ada problem apa ya? Tahu gak saudara apa yang saya lakukan? Kepikiran, takut, ditolak lagi. Saya buka Instagramnya, semua fotonya saya like. Like. Terus di komen, kasih gambar api, gambar love. Dia posting story, di reply story-nya. Kenapa? Takut. Jujur sama diri sendiri. Apa yang menguasai hati terdalammu? Yuk saudara bisa lakukan ini doa yang saya lakukan. Tuhan Yesus, saya manusia yang penuh ketakutan. Saya takut sekali jika tidak disukai sama orang. Takut kalau dianggap gak menyenangkan. Takut dianggap gagal oleh dunia. Takut ditolak oleh sekelompok teman atau partner kerja. Takut sama konflik. Ya, saya sadar akarnya adalah approval addict dan cinta comfort zone. Tolong saya Tuhan. Ini confess nih. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah menebus setiap ketakutanku. Nah ini coba kita benturin sama Injil. Di kayu salib yang menyatakan bahwa Tuhan sudah menerima aku dengan sempurna. Ya, ampuni aku di mana aku yang seringkali tertipu malah mengutamakan penerimaan manusia. Terima kasih buat penerimaan Tuhan yang tidak habis-habis buat saya. Bahkan aku sadar bahwa aku bukan cuma diterima, ya betul. Tapi aku yang gak sempurna ini yang jatuh bangun diajak kerja sama. Untuk jadi rekan sekerja Tuhan, it's a privilege. Nah ini perhatiin ini statement yang bagus. Mampukan aku untuk melihat keindahan penerimaan dari Tuhan Yesus. Lebih daripada penerimaan manusia manapun. Kenyamanan duniawi manapun. Terima kasih sudah menerima saya. Mengasihi saya tanpa syarat. Menjamin kehidupan saya sampai kekekalan. Tuhan Yesus, Engkau lebih dari cukup bagiku. Confess every day. Karena Yakobus 5 ayat 16 ngomong waktu kita mengaku dosa, berdoa, saling mendoakan. Kamu bisa sembuh. Ya, saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Statement terakhir saya, if Jesus is not enough for you, then nothing will be enough for you. Waktu saya pelajari, kalau saya udah diterima sama semua manusia di dunia ini senang sama saya. Apakah itu bisa cukup buat saya? Belum tentu. Bisa jadi ketika ada satu yang bermasalah langsung rasa kurang banget. Ketakutan banget. Apakah saudara yakin ketika saudara bisa kontrol seluruh dunia ini jadi orang nomor 1 penguasa? Cukup buat saudara? Belum tentu. Apakah saudara yakin ketika saudara comfort? Ya, biasanya orang comfort zone kan gak mau berubah sama sekali gitu ya. Berharap immortal, tidak ada kematian. Dari keluarganya mungkin. Comfort zone. Apakah saudara yakin kalau itu saudara dapat cukup buat saudara? Orang yang kalian pengen banget, the biggest desire in your life. Yakin kalau dapat cukup? Kalau Yesus aja gak cukup buat kamu, mana mungkin itu cukup? Yesus loh, dia udah berikan nyawanya untuk kekekalan. Kalau kita udah mencapai sukses di mata dunia yang terbaik, sampai menghalalkan white lies, black lies. Apapun itu cara-cara itu. Terus kalau saudara dapat itu, apakah yakin itu cukup buat benih dosa kita yang begitu bobrok? Maukah itu kita benturkan dengan Injil Kristus? Sehingga ada kemenangan yang murni setiap hari yang kita hadapi. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan yuk. Karena kasih